tema hidup berguna, tentang mengembangkan hidup berguna. Dan pada hari ini kita berbicara tentang berani bertanggung jawab. Saya memberikan judul di sini adalah panggilan tanggung jawab atau the call of divine responsibility. Karena apa? Karena kita semua sebenarnya itu dipanggil oleh Tuhan untuk menjalankan kehidupan. Oleh karena itu saya katakan the call of divine responsibility itu berkaitan dengan panggilan hidup kita. Sudahkah kita nyadar ataukah kita akan belajar mengerti, memahami dan menghidupi Allah dalam kehidupan kita, yaitu untuk bertanggung jawab. Langsung ke slide. Jadi kita ngomong responsibility, sebenarnya ada dua kata. Responsibility, ya. Responsibility tanpa yang adalah ketangkasan, kemampuan dan seterusnya. Ini dari akar katanya terlebih dahulu supaya kita bisa memahami. Kita merujuk dan kewajiban orang melaksanakan tugas atau yang dilakukan dengan dan benar, tapi konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Bapak Ibu, banyakkan orang itu mau menerima panggilannya. Orang mau menerima posisinya, tetapi tidak mau menerima konsekuensinya. Lagi orang menerima jabatan, mau jadi manajer mau jadi GM mau, tetapi tidak mau memikul tanggung jawabnya, tidak mau memikul tanggung jawab dan konsekuensi dari posisinya. Itu di dunia sekuler. Bagaimana kita bisa melaksanakan kesadaran itu dengan penuh tanggung jawab? Karena kita semuanya dipanggil untuk itu. Sadar atau tidak sadar kita dipanggil untuk itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, adanya perlu kesediaan kita untuk menjawab yes. Itu semua dari uji. Maka poin yang pertama, kita akan dua poin. Yang pertama adalah panggilan, yang kedua adalah tanggung jawab. Sore hari ini supaya bisa menangkap semuanya. Jadi kalau kita mengenal panggilan itu ada uji atau itu secara umum tertera dalam Efesus 2 ayat. Karena kita ini ciptaan Allah, dipanggil untuk melakukan perbuatan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Sudah dipersiapkan. Tadi ada rencana Allah yang sudah dipersiapkan dalam hidup kita. Panggilan di sekuler atau panggilan di dalam pelayanan. Nanti kita akan bahas seperti itu. Karena di dalam panggilan ini kita akan membahas lebih lanjut. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ngomong rencana Allah dalam hidup kita dalam 2 Efesus ini, Efesus 2 ayat 10 ini, ada pendapat yang mengatakan kalau panggilan itu adalah profesi rohani. Mungkin Bapak Ibu ada sebagian yang berpendapat itu adalah profesi rohani. Ada Pak Gembala, pendeta, ada profesi pengkhotbah misalnya, pastor, ada rohaniawan, ada penginjil. Mungkin saudara berpendapat panggilan itu hanya untuk mereka yang punya posisi rohani. Ini tidak salah. Tetapi sesungguhnya ada panggilan-panggilan dalam kehidupan kita. Kita ngomong ini secara umum panggil untuk baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya di dalam kehidupan. Itu maka kita harus di dalam rencana Allah. Karena semua profesi pekerjaan di dunia ini adalah panggilan Tuhan. Kita dan semua yang saudara pegang itu adalah panggilan Tuhan, harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, kita sebagai orang Kristen harus menunjukkan kualitas kerja. Menunjukkan kita bisa dilakukan. Bukan bisa integritas. Itu kewajiban sebagai anak Tuhan. Sehingga kita bisa memberikan saksi, menjadi saksi di lingkungan di mana kita ditempatkan. Ini bukan berbicara siap atau tidak siap, tetapi mau atau tidak kita diperlengkapi. Karena banyak orang
yang dipanggil tetapi tidak mau. Yesaya pada waktu dipanggil, ini aku, utuslah aku. Tapi sekarang kita kan, ini aku, utuslah Pak Sidik aja. Ini aku, utuslah Pak Widodo saja. Kalau mau jawab panggilan itu, ini aku, utuslah aku Tuhan. Supaya panggilan itu sesuai dengan rencana Allah dalam kehidupan kita. Ketahuilah bahwa Allah punya rencana dalam kehidupanmu masing-masing. Dan itu adalah panggilannya. Kenapa? Sesuai dengan rencana Allah. Hari ini kita akan berbicara tentang seorang tokoh yang kemarin sempat saya sepil sedikit tentang Jefta. Saya mau ulas lagi karena saya masih penasaran, jadi saya ulas. Kebetulan kok temanya tentang bertanggung jawab. Saya masih semoga bisa. Ya. Jadi kalau kita ngomong panggilan itu, mungkin saudara mengatakan, aku gak bisa apa-apa Tuhan, aku gak layak. Kalau kita lihat panggilan yang pertama, itu adalah panggilan yang sekali anggap tidak layak oleh dunia. Panggilan yang seringkali dianggap tidak layak oleh dunia. Siapa itu teolog tetapi jadi gembala kekal? Siapa itu yang bukan pendeta tetapi bisa khotbah di mimbar? Siapa yang bukan gak ngerti musik, nyanyi aja amburadul bisa menjadi ketua PAW? Seringkali justifikasi dunia ada orang-orang seperti orang yang dijustifikasi mengatakan, aku memang tidak layak, aku bukan pengkhotbah, aku bukan pendeta. Tetapi saya katakan itu adalah panggilan Allah. Padahal seringkali dikatakan oleh dia yang tidak layak, dia anggap tidak layak. Yefta kita tahu adalah seorang perempuan sundal. Ayo Bapak Ibu Saudara baca ya. Saya mungkin tidak akan membaca keseluruhan, tetapi Bapak Ibu biasa dibaca di sini. Dia anak seorang perempuan sundal. Ketika ayahnya lihat itu istrinya melahirkan anak-anak yang lain setelah dewasa, mereka mengusir Yefta. Enyahlah dari sini, engkau tidak layak dalam warisan keluarga kami. Tidak layak. Anak perempuan sundal, itu fakta yang terjadi. Sehingga Yefta lari ke tanah. Dia bergaul dengan orang-orang Dusilah yang menjadi pribadi yang berbeda. Dia berkelahi dengan mereka, dia bergaul dengan mereka dalam kondisi situasi yang tidak bagus. Tetapi dengan kondisi masyarakat seperti itu, membentuk kekuatan Yefta. Dikatakan engkau tidak layak, mereka mengusir karena engkau anak perempuan sundal. Kedua, panggilan itu seringkali di dalam kondisi situasi yang mendesak. Ya. Pada waktu itu kalau kita membaca ayat sebelumnya di Hakim-Hakim 10 sebelumnya, Israel ini, Gilead ini, mereka berbuat jahat di mata Allah. Mereka menyembah kepada Baal dan Asitoret, dewa-dewa orang Filistin. Sehingga Allah murka dan dianggap kekejian bagi Allah. Karena mereka sebenarnya menyembah Allah sendiri, tetapi mereka menyimpang menyembah kepada Allah Baal, dewa Baal dan Asitoret. Sehingga pada saat itu Tuhan menyerahkan kepada orang Filistin dan Bani Amon. Selama belasan tahun mereka dijajah, belasan tahun mereka ditindas. Mereka tidak tahan oleh penindasan Amon. Sehingga mereka berseru-seru kepada Tuhan, membebaskan kami, Tuhan tolong kami, bebaskan kami, kami tidak kuat dengan penindasan ini. Hakim-Hakim 10 ayat 16, Tuhan tidak dapat menahan lagi hatinya melihat kesukaran mereka. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sudah berbuat salah, berbuat kebenaran, balik orang-orang ini mulai meninggalkan sitok mereka dan mereka berbuat kepada Allah. Allah luluh hatinya, bisa menahan hati melihat kesukaran mereka. Itu yang terjadi. Sehingga pada ayat 18, ketika mereka berbicara antara siapa orang yang jadi
Allah memunculkan susah dalam situasi kondisi itu dia namanya jadi pemimpin. Dan kita lihat di situ mereka semua ketakutan. Ya, orang-orang Israel kalau kita membaca sebelumnya kita mereka berkemah di Mispa karena Gilead sudah diduduki oleh Bapak Ibu bisa lihat di sini dia mau berperang tetapi tidak mempunyai pemimpin, baru cari pemimpin. Kira-kira menang atau kalah? Pemimpin Tuhan. Kira mana dengan kondisi seperti itu? Dia mau perang, mau melawan Amon, tapi tidak mempunyai pemimpin sehingga maka Tuhan memunculkan nama Yefta. Dan saudara ketahui bahwasanya terus kemudian dua tua itu situasi kondisi mendesak Tuhan panggil lagi, ayo kembali, aku butuh kau. Respon kita bagaimana? Demikian juga panggilan ini menunjukkan pada respon iman. Next, ada respon iman yang harus ditunjukkan. Hanya Tuhan itu kata, mari panglima, ayo jadi panglima kami, ayo kita berperang. Dan kita lihat di ayat 7, dia berkata, sedihku dan usiku dari keluargaku mengangkat kepada waktu ini adalah situasi yang normal. Seseorang usir dan tiba-tiba untuk memimpin dia lagi adalah kata yang harus keluar, hanya keluar. Gak mungkin kita juga seperti itu. Kita melihat mendeskus tak cuma kali butuhkan kepemimpinan di Gilead untuk melawan Amon itu sangat perlu sehingga mereka sering kali mendesak. Ini fakta. Pada saat itu mereka kembali kepada Yefta dan kami datang kembali, ikutlah kami dan berperanglah menjadi kepala atas kamu. Kira-kira mau nggak Yefta? Pada awalnya Yefta merasakan aku sudah dibuang, tetapi pada akhirnya respon hati yang pertama, dia belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri sehingga dia menolak panggilan itu. Dia mengatakan, kau yang mengusir, kenapa kau sekarang memanggil? Tetapi kalau kita melihat bersama pada dia menerima bersedia panggilan dan tanggung jawab itu di hadapan Tuhan. Karena kita tahu betul sulit menghadapi Amon, tahu situasi kondisi Gilead pada Tuhan. Dia membuat nasar kepada Allah. Kita tahu ceritanya kalau sudah sampai di sini. Dia bernasar. Bernasar kepada Tuhan karena dia tahu ini bukan perkara yang mudah, bukan perkara perang dengan orang Amon kemudian dia kalau kalah dia mati, hidup dia jadi panglima, bukan masalah itu. Tapi dilakukan di sini di mana pertama kali berdamai dengan dirinya sendiri, dia bisa menjadi bagian dari Gilead. Itu yang penting, menjadi bagian dari Gilead, jadi damai dengan dirinya sendiri. Dan bukan resiko itu, dia harus mempersiapkan diri. Oleh karena itu dalam buat dirinya, dia berserahkan kepada Tuhan. Dia berserah kepada tolong itu terlebih dahulu supaya aku bisa berperan di sana. Dan dia bisa menunjukkan respon hatinya. Dia bisa mempersiapkan terlebih dahulu sehingga pada saat itu dia bisa melihat bukan karena manusia yang telah menolak dia, bukan karena sudah dianggap rendah, tetapi dia menghargai karena Tuhan sendiri yang sudah memanggil luar biasa. Kita bisa melihat di sini bahwasanya kita mungkin seringkali melihat hal itu. Seringkali juga terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang dialami Yefta, Tuhan tidak memanggil karena masa lalu kita yang sempurna. Gak ada yang sempurna, tapi kita biasanya seringkali merasa masa lalu kita sempurna
Tetapi kita lihat bahwa dia sebenarnya punya rencana untuk Yefta. Allah punya rencana. Dan rancangan Tuhan itu lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Gak mungkin nutut otak kita ini bisa membayangkan bagaimana rencana Allah dalam kehidupanku. Gak mungkin Allah bisa menyatakan, istilahnya kamu menyadari bahwasannya Allah dalam hidup. Kita tidak bisa paham Allah dengan otak kita. Sehingga saya katakan rancangan Tuhan lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Dan kedua, kedaulatan Tuhan adalah keputusan Tuhan, tidak dapat setir. Saya bukan dapat, saya bukan ke gereja sebagai khotbah. Para musyrik, mereka merasakan garis kenanku enggak ada yang bisa menjadi hamba Tuhan, bahkan sebagai hamba Tuhan, tapi orang-orang tidak dianggap dalam status sosial. Siapa sangka seorang yang pemimpin kita lahir dari seorang perempuan sundal. Latar belakang kita mungkin tidak bagus, latar belakang kita mungkin curam, tapi ketika Allah memilih Anda, tidak ada yang gagal. Tidak ada yang gagal. Allah Tuhan iman mereka bisa menjadi pejuang ini. Lihat latar belakang, gak ada latar belakang yang sempurna. Tetapi kalau Tuhan punya rencana atas kehidupanmu sekarang ini, genapi. Karena itu suatu luar biasa yang bukan dalam untuk melihat itu. Tidak penting mengenai belakang yang adalah hati. Relawan hati lebih penting pada latar belakang. Orang dunia menganggap kecil, tapi kita bersama di hadapan Tuhan Allah yang luar biasa. Dan dari panggilan sudah jelas. Oke, kita lanjut dengan tanggung jawab karena saya waktunya tengah terbatas. Tentang tanggung jawab, kebanyakan orang tanggung jawab itu adalah konsekuensi. Mau melakukan konsekuensi. Tadi saya katakan itu rujuk kepada Siroh pendeta yang kata Bapak Ibu itu kan satu konsekuensi menjadi tanggung jawab, harus kesadaran melakukan yang terbaik, menjalankan tugas. Sudahkah akan tetap terjadi di usaha kita? Sudahkah kita lakukan di sekolah kita? Sudahkah kita lakukan di lingkup sosial? Jadi yang orang kita standar Kristen terlihat dalam itu adalah jawab kita. Bahwasanya kita bisa diandalkan karena tanggung jawab adalah fondasi bagi pribadi berintegritas diandalkan. Kita bisa jadi itu sangat luar biasa. Kenapa? Pada saat jawabnya, ini adalah mandat dari Allah sendiri. Tahu ini sesuatu yang susah, sehingga pada saat pertama dia menghadapi kesulitan, dia mengeluhkan semua kepada Tuhan dan berkata di Mizpah bahwasanya apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pertama kali, dia akan aku berikan, aku persembahkan kepunyaan Tuhan menjadi satu korban bakar. Jadi korban bakaran itu adalah satu komitmen pribadinya dia. Komitmen itu harus dilaksanakan. Komitmen itu harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan cuma omon-omon. Ya toh? Oleh karena berkomitmen kepada Allah, lakukan, dan Tuhan menjawab doanya. Saat dia bilang, dia menang
perang. Dan kita tahu saat kembali ke rumah, yang menempati Next adalah anaknya sendiri. Hakim-Hakim 11:35. Demi dilihatnya, dikoyakkanlah bajunya sambil berkata, "Ah, anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Luar biasa. Satu komitmen yang harus dikerjakan. Meskipun hatinya hancur, anaknya keluar pertama kali, tapi dia katakan, "Aku tidak akan mundur." Tidak kalau harus anak harus dipersembahkan sebagai korban bakar. Itu adalah tanggung jawab kepada komitmen pribadi. Kita ini susah, janji-janji tapi tidak datang, tidak bisa menepati. Orang bilang mohon maaf, ini hanya sekedar orang bilang mohon maaf. Itu bicara sama kentut, sama aja, itu ngomong hilang. Mohon maaf. Jadi sampai enggak ada tuang, dia berjimat. Akhirnya saudara begitu jadi 5. Jadi komitmen itu tidak membatalkan nasib kepada Tuhan. Apakah anaknya jadi korban bakaran di sini? Ada pendapatnya, memang satu pendapat anaknya jadi korban bakaran. Tapi ada pendapat lain enggak. Terus hidupnya itu ke Tuhan. Dia tidak kenal laki-laki. Dia seperti imam bait Allah, dia mempersembahkan seluruh kehidupannya. Makanya dia menghabiskan waktu 2 bulan untuk meratapi kegadisannya. Apa alasan Yefta kalau dia tidak mempersembahkan? Padahal dia bernasar, tadi bernasar untuk mempersembahkan sebagai korban bakaran. Di sini saya kaitkan 2, yang ini kemarin saya tampilkan bulan lalu. Oh, Yefta tahu hukum Allah, kalau mempersembahkan korban bakaran itu adalah satu kekejian bagi Allah. Itu adalah pengorbanan manusia, itu dilarang, kekejian. Dan itu hukuman bagi Allah, nanti akan dihukum. Kita tahu Manase, anaknya siapa Manase? Anaknya Hizkia. Dia mempersembahkan korban, dihajar oleh Allah. Kenapa persembahan pengorbanan manusia itu kekejian? Itu alasannya. Sehingga saya setuju dengan pendapat kedua. bahwa Yefta tidak mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran, tetapi anaknya tidak pernah kenal laki-laki dan juga dipersembahkan kepada Allah. Dia mengabdikan kehidupannya sehingga dia meratapi kegadisannya dan dia mempersembahkan kehidupannya kepada Allah. Itu yang kedua. Hanya kita lihat di komitmen itu sangat penting. Penting bagi kita. Bukan kalau kita mau melakukannya, next komitmen itu harus ada niat dalam kehidupan kita. Dan yang tanpa niat tidak melakukan sesuatu. Tanpa niat kita akan bisa jalan sesuatu. Yang kedua, konsistensi untuk melaksanakan. Tanpa konsistensi melaksanakannya, tidak mungkin juga akan bisa mencapai akhir-akhir. Karena ada tanggung jawab pada hasil yang akhir. Saya menerima satu quote yang menarik. Di sini katakan, without commitment you will never start. Without consistency you berkomitmen. Dia akan pernah memulai sesuatu. Bangun kebaikan. Jam berapa alarm sudah dimatikan karena tidak punya komitmen. Bangun dimatikan, squeeze katanya. Kemudian 5:30 di squeeze lagi. Itu tidak komitmen. Jadi tidak bisa memulai. Pada dia
konsisten, maka dia tidak akan akhirnya, karena kita mempunyai tanggung jawab kepada hasil. Lihat, konsisten, tanggung jawab pada hasil. Hasil apa? Mau positif, negatif, mau berhasil atau tidak, kita punya tanggung jawab. Kalau kita punya niat untuk berbuat baik, pasti konsisten harus yang positif. Kebanyakan orang punya posisi tertentu tetapi tidak ada niat untuk mentanggungjawabkan, tidak ada konsistensi, tidak bertanggung jawab pada hasil. Galatia 6:3 mengatakan sebab menyangkut berarti pada dia sama sekali tidak berarti ia menipu dirinya sendiri. Bahasa ISH mengatakan orang menganggap dirinya penting karena posisi tinggi. Orang diri penting, pemimpin tertinggi. Orang diri penting. Ini bahasa ISH. Enggak artinya dia menipu sendiri. Dia mengatakan penting aku punya, tapi hanya penting. Dia adalah sifat insan. Tetapi kita harus belajar berdamai dengan diri sendiri. Dia bernasar, berkorban dengan anaknya. Dia mengatakan, akulah akan menjadi kepala atas kamu. Dan mendengar Yefta sebagai panglima. Setelah diangkat, maka dia macam, enggak, kan? Melakukan Yefta. Dia mulai untuk memerangi Bani Ammon. Kalau zaman dulu, ini gak lazim. Kalau zaman dulu gak sama serang langsung tempur. Tetapi Yefta di sini dia mengirim utusan mengirim utusan. Dan kalau ditunjuk bukan sekedar memimpin atau mengalahkan Bani Ammon, tetapi adalah mandat dari kita bisa melihat tanggung jawab kepada bangsanya atau pemimpin. Seringkali kita lihat Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil di rumah. Bisa nggak kita jadi pemimpin dalam rumah tangga yang baik? Kita dipanggil di tempat kerja, jadilah kita pemimpin di tempat kerja yang baik. Kita dipanggil di kekal, kita dipanggil di gereja untuk melayani Tuhan. Ya, itu yang bukan hendak apa, laksanakan mandat. Dia katakan kita terlebih dahulu. Dia mengirim utusan. Kemudian Yefta mengirim utusan kepada Bani Ammon. Dia katakan begitu. Apa urusan kamu? Ini negeriku. Dan di ayat 13 ayat 12. Nah kamu orang Israel ketika berjalan keluar dari Mesir telah merampas tanah sungai Arnon sampai ke sungai Yakub dan sampai ke sungai Arnon. Sekarang kembali semua dengan damai. Rebut, ya kan? Seperti itu kan? Itu tanahku, leluhurnya. Katakan saudara pasti di sini sudah anggap tanah dia. Tanahnya orang Moab. Ammon. Padahal kalau kita lihat dari bukti-bukti yang ada itu berbeda. Dan Yefta itu mengatakan next satu bukti dari sejarah yang ada. Di ayat segitu dikatakan, beginilah kata Yefta, ia tidak merampas tanah orang Moab atau tanah Bani Ammon. Ya enggak. Karena tanah itu bukan milik Bani Ammon.
dijawab oleh Yefta, itu loh bukan tanahmu, hanya Amon, tapi hanya lihat logis. Kita lihat itu tanah yang milik siapa. Dikatakan begini teologinya, ya. Pada waktu itu orang Israel berangkat ke Mesir, katakan kan mau melewati Amor. Ya, saya akan ulangi ini supaya saudara bisa memahami. Melewati tanahnya orang Amori, dan pada saat orang Amori melawan, nggak boleh. Raja orang Amori memerangi orang Israel. Pada saat orang Israel, memerangi aku, padahal aku mau permisi, tapi aku, maka sekarang aku perangi kau. Dan jangan di Alkitab orang Amori itu kalah. Kalau kalah, tanahnya jadi milik Israel. Dia mengatakan secara teologis orang Israel juga sampai seperti itu. Dan bukan tanah milik Amon atau Moab, tetapi sejujurnya itu adalah tanah milik Amori. Bisa paham sampai di sini? Oke, saya lanjut. Belum. Dikatakan begitu. Kau sendiri kenapa kalau fakta teologis? Perang. Banyak bahan persembahan tadi. Ya, seperti itu. Kamu jadinya menerima korban usia. Maka tadi tunjuk dewa tidak tunjuk itu. Dewa kamu memberikan perang kepada mereka, kepada orang Amon, ya urusanmu. Kamu diberikan kemenangan pada negeri dan ke negeri itu kamu duduki, urusanmu, enggak pusing. Tetapi dikatakan kalau Allah kami merebut tanah Amon bagi kami, maka tanah Amon itu adalah milik kami. Bisa dipahami? Jadi dia mengatakan, ya, bahwasannya Amon itu mengatakan milik mereka, padahal miliknya orang Amori. Dan dikatakan secara biologis, kalau orang Amon mesti itu kamu menang perang atas dewamu yang nama Kamos, ya PPN dulu. Kalau Allah kami mau menangkan dengan Amon, Allahku, ya itu milikku. Kenapa kau mencampuri urusannya? Paham ya? Paham? Oke, saya lanjut kalau Pak. Jadi seperti itu secara teologisnya seperti itu. Jadi kalau Allah memberikan kepada kita menang perang itu hak kita. Next, yang ketiga adalah fakta sejarah. Amon sejarah menjadi gara-gara. Ya, dia katakan bahwasanya mereka tuh sudah 300 tahun. Jawaban Yefta apa? Saya sudah dikasih waktu jadi agak cepat ya. Kamu tuh ngapain ngaku-ngaku itu tanahmu? Hei Moab, hei Amon. Padahal aku sudah tinggal di situ 300 tahun. Di mana kamu pada waktu itu? Kok baru sekarang setelah 300 tahun? Setelah 300 tahun kamu baru mengoyak-ngoyak aku, itu tanahmu. Paham maksudnya ya? Jadi mereka gak ada alasan. Oleh karena itu mereka sedang mencari gara-gara. Yang dikatakan orang ya itu tidak dikubus. Sia-sia. Next. Sia-sia. Yang luar biasa. Karena dia diplomatik. Dia ngulur waktu. Dia berjalan melalui daerah Gaza, melalui Mispa ke Gilead, dari Mispa ke Gilead. Dia berjalan terus. Kenapa? Dia pakai waktu diplomatik itu untuk keliling. Menyusun kekuatan kalau perang. Dia mengatakan, hei kita mau diserang Bani Amon, ayo kita kumpul. Mengencourage mereka, ayo kita pertahankan tanah ini. Dia keliling di sini. Dia pemimpin yang smart. Dia mengulur waktu dengan diplomatik supaya dia bisa mengumpulkan pasukan. Paham? Kita ini di dunia kerja seringkali waktu berjalan lambat karena kita diberi Allah kesempatan untuk mempersiapkan diri. Saya seringkali ngajar mendadak dan ngajar materinya juga yang seringkali baru bagi saya. Tiba-tiba, Pak ada kelas Pak yang di konfirmah. Kemarin Sabtu, Pak ada kelas Pak. Self leadership, self leadership. Saya mempersiapkan dan beberapa jam saya harus ngajar. Tetapi itu yang saya lakukan. Ada waktu. Waktu seperti berjalan lambat sehingga kita bisa mempersiapkan diri. Yefta berjalan melalui daerah Gilead. Daerah mana sih?
ayo kita mau perang, hei Gilead. Kumpulkan tanaku mereka, encourage mereka, memberikan semangat mereka untuk mempersiapkan diri menghadapi pertempuran. Paham? Seringkali diberi Allah kesempatan untuk menyelesaikan perkara-perkara kerjaanmu, usahamu. Dan kesempatan, ayo persiapkan diri. Gunakan waktu yang ada. Next, terus. Sekarang apa yang menjadi tanggung jawabmu, Bapak Saudara? Apa yang menjadi tanggung jawab kita? Karena kita tadi saya katakan bahwa tanggung jawab itu adalah panggilan kita. Panggilanmu, jangan panggilanmu atau mengabaikan semua. Karena Allah punya rencana dalam Yeremia 29 ayat 11 di dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau rencana ini tanggapi, percuma. Kamu gak akan bisa mengatasi kehidupanmu sendiri. Sekarang doa saya kepada Tuhan. Tuhan, tunjukkan rencana. Apapun yang kau maui, aku akan tinggalkan. Aku sudah, bukan berdasar, sudah menyampaikan. Doa saya gak simpel. Tunjukkan rencana padaku. Berikan aku damai sejahtera melakukannya. Meskipun apapun juga yang terjadi. Karena Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan kita. Saya berpikir pada saat saya merencanakan sesuatu itu gagal. Tetapi kalau Allah sendiri yang memberikan kita rencana dalam kehidupan kita, itu rancangannya penuh damai sejahtera. Dan rancangannya memberikan hari depan yang gilang gemilang. Amin. Jadi percayakan hidupmu kepada Allah. Jangan bergantung pada kekuatanmu sendiri, kepada kepikiranmu sendiri. Percuma. Tanggung jawab menurut hemat secara teologis dari Bernard Ring atau Bernard Haring itu adalah karena Allah memberikan kemampuan kepada manusia untuk menjawab panggilannya. Menurut Ring, relasi personal antara Allah dan manusia disebut genuine faith experience, pengalaman iman otentik. Artinya manusia mengalami Allah sebagai pribadi sumber hidup dan keberadaan dia. Manusia mengandung makna ketaatan iman, faith, obedience. Jadi jawab panggilan Allah, lakukan kehendaknya, lakukan firman-Nya, lakukan seluruh apa yang diminta Allah dalam hidupmu, kerjakan. Itu adalah menjawab panggilanmu. Meskipun kau di dunia sekuler, meskipun kau di dalam usaha, meskipun di sekolah, jawab panggilanmu. Bukan ya atau tidak, tetapi melakukan sebagai mandat untuk dilaksanakan. Bukan melakukan konsekuensi saja, tetapi melakukannya dengan aksi. Karena pelaksanaan tanggung jawab itu bukan pasif, hanya sekedar mengandalkan kekuatan untuk melaksanakan konsekuensi. Bukan, tetapi kita melihat tanggung jawab itu aktif. Aktif untuk apa? Memberikan yang terbaik di dalam setiap usahamu, pekerjaanmu, sekolahmu. Memberikan yang terbaik itu aktif. Itu yang menyatakan menjawab panggilan sebagai genuine faith experience yang menyangkut faith obedience dan tanggung jawab iman. Jadi kalau kamu melakukan pekerjaan itu asal-asalan bekerja, asal-asalan melakukan usaha, itu bukan menjawab panggilan Allah, tetapi mempermalukan Allah. Menurut Haring, bukan menurut Nugroho. Jadi jangan pikirkan, panggilan ilahi itu hanya berkaitan dengan posisi pengkhotbah, penginjil. Bukan. Kita semua sebagai ketaatan, mana dari ketaatan iman. Kita punya iman ke Yesus kan? Faith obedience. Lakukan. Itu adalah menjawab panggilan Tuhan. Itu yang harus kita kerjakan. Masih ada banyak gak ya? Apa kalau saudara mungkin tertolak? Gak bisa apa-apa. Seperti Yefta yang ditolak di lingkungan sosial. Jangan takut. Seperti Yefta yang ditolak di dalam lingkungannya. Dianggap tidak layak. Apa yang harus kita kerjakan? Ya. Karena Allah, tadi kita lihat, itu bukan berdasarkan kepada garis keturunan. Bukan berdasarkan kepada masa lalu. Bukan berdasarkan kepada posisi. Tetapi Allah punya tanah, Allah punya kedaulatan. Dan dia mau mengubahkan semuanya. Yang jadi preman sudah menjadi penginjil. Yang menjadi preman bisa menjadi pejuang iman. Contohnya.
yang latar belakangnya anak perempuan haram, perempuan Sunda, bisa menjadi pahlawan iman. Jangan kecilkan hati dirimu sendiri. Kau berharga di mata Tuhan. Kau luar biasa. Diperlengkapi dengan Allah. Tadi pagi pada kembali katakan ada banyak talenta diperlengkapkan kepada kita. Kita harus melakukannya. Kalau tidak, kita menjadi hamba yang jahat. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara, jawab panggilanmu. Ya, ini aku Tuhan, utuslah aku. Karena pada saat kita menjawab panggilan, di tempat kecil yang baik, di negeri tinggi, dari satu kesaksian yang luar biasa di Tuhan. Agar semua orang bisa mengenal Allah. Ada banyak contoh yang terang. Apa yang Bapak ini contoh? Bukan itu menjadi saksi, menjadi pendamping yang baik, anak menjadi penerus. Dia punya satu hal yang harus dipersiapkan untuk masa depannya, karena dia akan menjadi kepala juga. Di dalam gereja, Allah memanggil kita untuk melayani sesama, bukan batas ke jabatan tertentu. Itu bisa melayani, kita bisa karunia rohani yang sudah dipercayakan Allah kepada kita. Kita kembangkan untuk pekerjaannya, untuk kemuliaannya. Saudara bisa dalam mendoakan pemerintah. Kemarin saya sempat sama ayo kita kami memegang kepemimpinan, terutama di negara kebijaksanaan. Kita pernah menolak untuk berjuang menolak mata-mata karena cari duit. Kami bisa bagian jabatan kita masuk kembali. Kita pemerintah begini. Sekarang dalam kekristenan bukan sekedar wajib, tapi juga merupakan untuk hidup dalam kasih, dalam kebenaran, dan taat kepada Allah, dan menjadi saksi efektif bagi Yesus Kristus, kita yang terbuka, yang dapat dibaca. Haleluya.